Salam, selamat petang atau selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah doa malam. Dan saya bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan buat kita semua. Kita boleh ambil bagian, kita boleh bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan menikmati sabdanya, kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, baik yang ada di rumah maupun ada di mana saja, kita akan berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam ini, petang ini. Engkau Allah yang luar biasa yang sudah memberikan kehidupan buat kami, pagi, siang, hingga sore, bahkan sampai hari ini, bahkan selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kesempatan yang indah ini kami boleh bersekutu Tuhan. Kami minta hadirat-Mu melawat setiap kami. Buat kami semua yang menikmati doa malam pada saat ini Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau mengurapi hamba-Mu, Kau mengurapi sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Sehingga persekutuan ini tidak sia-sia. Karena kami terlalu yakin dalam persekutuan orang-orang kudus bersama Tuhan. Di sana kami memperoleh sesuatu yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami akan siap menikmati sabda-Mu. Hanya di dalam nama Allah yang besar yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau malam ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sepanjang hari, tidak ada satupun kita yang tidak menginginkan sebuah perubahan di dalam hidup ini. Mengalami perubahan dengan cara yang berbeda-beda. Baik itu berubah tentang berkat-berkat Tuhan. Baik itu berubah dengan sikap kehidupan kita. Baik itu berubah dengan pola pikir kita. Maupun berubah tentang kekuatan kesehatan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hidup yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara tentang hidup baru berarti ada hidup lama. Jadi kalau hidup baru berarti mengawali dari nol lagi, dari kehidupan yang nol dahulu kita lahir sebagai manusia biasa dan kita mulai menjadi manusia yang baru, hidup baru, yaitu hidup yang dibaharui kehidupannya baik secara jasmani, sikap hidup, karakter maupun kepercayaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengutip di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Di sini Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan dengan pewahyuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada dia, kepada jemaat yang ada di Korintus, di situ Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus? Jadi siapapun yang percaya yang di dalam Kristus, dikatakan ia adalah ciptaan baru. Artinya Bapak Ibu, barang siapapun, baik yang muda, baik yang tua, baik wanita maupun pria, yang ada di dalam Kristus, artinya menerima Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat, menerima kehidupan yang sudah menjadikan hidup dipulihkan dari hidup gelap menjadi hidup yang terang, menjadi dari hidup orang berdosa sudah ditebus dosanya dan tinggal di dalam Kristus, dikatakan ia adalah ciptaan baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Untuk mengalami kehidupan yang baru, umat Tuhan tidak cukup dengan memeluk sebuah agama. Secara khusus kita bicara tentang kekristenan. Jadi hidup baru tidak cukup kita hanya sekedar tahu bahwa Yesus itu Tuhan dan kita percaya dan kita mau masuk beribadah ke gereja, atau kita sudah merasakan hidup ini cukup untuk melakukan sesuatu yang baik. Tidak berjudi, tidak berzina, atau melakukan pelanggaran-pelanggaran moral yang lainnya. Namun sebuah perubahan hidup seperti ini, banyak orang-orang yang di luar sana yang belum percaya kepada Yesus, itu mereka juga lakukan. Jadi hidup baru, menjadi ciptaan yang baru, itu adalah perubahan cara berpikir dan perubahan yang benar-benar total secara radikal. Kehidupan yang dulunya hidup di dalam kegelapan, hidupnya dulu yang tidak benar, hidupnya dulu yang jauh daripada persekutuan dengan Tuhan, hidupnya yang selalu mengandalkan dirinya sendiri, maka untuk orang yang dikatakan ciptaan baru, itu harus meninggalkan gaya hidup yang lama, yang pernah dialami, yang menjadikan kebusukan di dalam kehidupan kita. Oh, haleluya. Cara berpikir kita harus berubah. Cara pandang hidup kita harus berubah. Perkataan kita harus berubah. Sikap hati juga harus berubah. Cara kita memuji Tuhan itu harus berubah. Cara kita menyembah itu harus berubah. Cara kita berdoa juga mesti berubah. Kalau bicara tentang kekristenan, belum tentu orang Kristen itu hidupnya yang sudah lahir baru atau menjadi ciptaan baru. Beberapa daerah yang ada di pelosok Indonesia, khususnya aja di tanah Jawa, Surabaya, mereka mengaku Kristen tapi hidupnya tidak menjadi cara hidup sebagai orang Kristen yang baik. Apakah ini disebut orang yang sudah mengalami lahir baru? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam ini kita belajar bersama-sama. Jelas dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu. Yang lama, kehidupan lama itu sudah tidak lagi ada di dalam kehidupan orang yang disebut percaya di dalam Kristus. Dan yang baru bukan akan datang, sudah datang di dalam hidupnya. Yang menjadi pokok pemikiran kita, Bapak Ibu, apakah benar-benar kita ini orang Kristen yang lahir baru? Apakah kita ini hidupnya sudah dibarui dan kita menjadi orang yang hidup mengalami pembaruan? Jadi kekristenan, murid-murid Tuhan, pasti menuju kepada kehidupan yang baru. Para rasul zaman itu walaupun dia beriring-iring bersama dengan Tuhan Yesus kemanapun mereka pergi, namun masih ada orang-orang atau para rasul itu, mereka tidak sungguh-sungguh bersama Tuhan. Dia selalu dekat dengan Tuhan. Dia selalu kemanapun Tuhan ada, dia ada. Kemanapun Tuhan melayani, kemanapun Tuhan melakukan mujizat, dia juga ada. Tetapi sungguh-sungguh di dalam kehidupan yang baru, itu tidak semuanya. Mereka masih banyak tantangan dalam kehidupannya. Pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak percaya, itu masih melekat di dalam kehidupan murid-muridnya. Bahkan lebih mengerikan lagi dan lebih jahat lagi. Mereka berani mengingkari kasih daripada Yesus Kristus yang menjadikan mereka manusia-manusia baru, tetapi sesungguhnya hatinya, pikirannya belum bersedia untuk diperbarui.
dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan perasaan Yesus Kristus. Saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari perubahan ini melahirkan sebuah gaya hidup perbedaan dengan manusia yang lain. Ketika para rasul yang lainnya mengalami perubahan hidupnya, gaya hidupnya, dia diperbarui terus oleh Tuhan, diajarkan tentang nilai-nilai kehidupan orang-orang yang percaya, diajarkan kehidupan nilai-nilai kerajaan surga. Lambat laun, dengan respon yang benar, Alkitab mencatat 12 rasul yang telah dibarui hidupnya menjadi manusia baru yang menjadi ciptaan baru. Dia dipakai ke penjuru dunia, menjadi saksi Kristus. Dan nama itu tercatat di dalam Alkitab. Bahkan saya terlalu yakin mereka juga tercatat di dalam kitab kehidupan Allah Bapa di surga. Kenapa bisa demikian? Karena mereka meresponi hidup, meninggalkan hidup yang lama, menjadi manusia ciptaan baru. Dia bergaya hidup menjadi hidup manusia yang baru, yang memuliakan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah diberkati Tuhan, kita yang sudah ditebus dengan darah Kristus, kita yang sudah dilepaskan dari dosa, dan kita sudah diberkati yang luar biasa. Mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Apakah saya sudah mengalami hidup baru? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh orang yang betul-betul hidup di dalam Tuhan. Dia sepertinya orang yang sulit untuk dipercaya bahwa hidup tidak secara rasional. Sehingga sepertinya berlawanan dengan pola-pola pikir yang duniawi. Ada pepatah atau ada firman Tuhan mengatakan, berilah maka engkau akan diberi. Kalau engkau ditampar pipimu sebelah kiri, engkau akan memberikan pipimu yang sebelah kanan. Kalau engkau diminta bajumu, diminta jubahmu, engkau akan berikan. Saudara, pengajaran dunia sulit untuk diterima secara firman Tuhan. Kita akan berlawanan arah, kita akan berlawanan dengan konsep dunia. Kalau Tuhan berkata bahwa jika engkau memberikan nyawamu kepada orang lain, kepada temanmu, kepada sahabatmu, maka engkau akan diberikan banyak, lebih dari apa yang kau punya. Tuhan mengajarkan sesuatu buat orang-orang yang mau hidup yang baru. Nah, bagaimana untuk dapat mengalami hidup yang baru Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Malam ini akan kita belajar bersama-sama. Saya melihat sebuah pernyataan di mana orang ini orang yang mengerti tentang isi Taurat, mereka mendalami tentang ilmu agama, tetapi di dalam hidupnya dia tidak mencerminkan kehidupan agamawinya atau kepercayaannya kepada Allah yang hidup. Dan ini sama-sama akan kita melihat sebuah kebenaran ini. Saya melihat bahwa bagaimana untuk dapat mengalami hidup baru, orang-orang yang akhir zaman ini bagaimana untuk bisa mengalami hidup baru. Yang pertama saya melihat yaitu ia harus dilahirkan kembali. Wah, manusia itu harus dilahirkan kembali. Pak, mana mungkin? Umur saya sudah 18 tahun, Pak, mana mungkin? Saya sudah mempunyai istri, mempunyai suami, bahkan saya mempunyai cucu, mana mungkin saya harus dilahirkan kembali? Bagaimana mungkin saya harus masuk ke dalam rahim untuk lahir lagi padahal saya sudah tua? Bapak Ibu,
Akal pikiran manusia kadang-kadang masuk ke dalam situ. Tapi Tuhan mengajarkan ini kepada seorang yang mana mereka adalah seorang pemimpin agama di dalam kehidupan orang Yahudi. Seperti ini Bapak Ibu. Mari untuk dilahirkan kembali, inilah sebuah bukti orang yang sudah hidup di dalam keagamaan, pemimpin agama malahan disebutnya, dia tidak mengerti bagaimana dia harus mengalami hidup baru. Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 7. Namun saya akan bacakan aja ayat yang ketiga. Bapak Ibu nanti akan simak ya. Ini bicara tentang Nikodemus. Nikodemus itu adalah seorang Farisi. Dia adalah seorang pemimpin agama. Nah, dalam pembicaraan bersama Tuhan Yesus, lalu ayat ketiga Tuhan katakan, Yesus menjawab katanya, ini pertanyaannya daripada Nikodemus, dijawab oleh Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah Nikodemus ini adalah orang yang selalu hidup bergaul dengan Taurat? Dia melakukan segala sesuatu cara agamawi mereka, tetapi dia tidak tahu bagaimana untuk bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Disinilah percakapan bersama dengan Yesus. Sampai-sampai yang dikatakan, mana mungkin untuk bisa saya untuk masuk ke dalam rahim seorang wanita. Ini pertanyaan yang menjadikan Tuhan Yesus menjawab bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya dia tidak dapat menikmati suasana surgawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hidup menjadi baik itu adalah secara jasmani. Tetapi di dalam alam roh kita perlu dibimbing oleh roh. Di dalam kehidupan secara jasmania, kita diajarkan sesuatu nilai-nilai kehidupan secara jasmani. Tetapi di dalam kehidupan roh, kita selalu harus bersama-sama dengan roh. Dikatakan jelas di dalam ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air, yaitu bicara tentang manusia daging. Kalau manusia daging itu orang yang dilahirkan secara daging dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat kelima diulangi lagi, ayat 3 diulangi lagi, yaitu manusia harus dilahirkan dari daging dan roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk dilahirkan secara daging, kita adalah dilahirkan secara daging. Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah orang-orang yang dilahirkan dari daging. Tetapi orang yang percaya di dalam Tuhan, yaitu roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita, kita harus dilahirkan cara pikir kita seperti cara pikir Allah. Ada koneksi dengan Allah Bapa di surga. Ada koneksi dengan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita. Ada koneksi dengan kuasa Roh Kudus yang selalu membarui cara pikir kita. Membarui kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, tidak cukup kalau kita ini melakukan ibadah, melayani, terus berbuat baik. Tetapi kita harus dilahirkan kembali. Tuhan Yesus berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Ayat ke-6 di dalam Yohanes 3 tadi. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran kalau aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali.
Artinya dilahirkan kembali, kita mematikan gaya hidup yang lama, manusia lama kita. Yaitu manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang suka berbuat yang tidak baik, manusia yang menjauhin diri dengan Allah, tetapi menjadi manusia yang baru, yaitu selalu mendekatkan diri kepada Allah. 1 Petrus 1 ayat 24, Alkitab berkata seperti ini, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Dengar baik-baik, kita yang dilahirkan dalam kelahiran secara roh, kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Yaitu apa? Oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Jadi orang-orang yang hidupnya dilahirkan kembali, dia senantiasa hidup di dalam firman Allah. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak menyukai firman Allah, kalau kita tidak suka membaca Alkitab, perlu dipertanyakan dalam hidup kita, apakah kita ini hidup di dalam roh atau rutinitas keagamawian kita. Itu Tuhan mengajarkan, mari kita dilahirkan kembali dengan benih yang tidak fana. Orang percaya seharusnya tahu bahwa dia sudah dilahirkan kembali di dalam Kristus dan dia telah menerima keselamatan yang kekal daripada Allah dan dia tidak lagi untuk berbuat dosa. Amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, bagaimana hidup yang baru untuk mengalami kehidupan yang baru. Yang kedua yaitu menanggalkan kehidupan lama kita. Kehidupan lama kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat kebenaran Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 22. Mestinya kita membaca, nanti Bapak Ibu bisa selidiki, bisa renungkan Efesus 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-27. Di perikopnya berjudul manusia baru. Nah, ayat ini saya bacakan ayat yang ke-21 dan 22. Firman Tuhan berkata demikian, karena kamu telah mendengar tentang Dia yaitu Yesus Kristus dan menerima pengajaran di dalam Yesus Kristus menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kita berhubungan dengan kehidupan yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Bapak Ibu, ini yang penting. Kita harus menanggalkan kehidupan lama. Kita harus menyadari bahwa kita tidak lagi orang yang lama. Kita tidak lagi hidup orang-orang yang dulunya terkungkung dengan dosa. Kita tidak lagi orang-orang yang terpenjarakan oleh kehidupan dunia. Tetapi kita dibebaskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Disebutkan di sini yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kekudusan yang sesungguhnya, yaitu kekudusan yang didapat dari Allah. Apa itu kekudusan? Kekudusan yaitu dipisahkan. Sesungguhnya orang-orang percaya dipisahkan dari dosa, dari perbuatan yang tidak senonoh. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Menanggalkan kehidupan lama. Jadi kalau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rindu untuk hidupnya dibaharui, kita sama-sama untuk melepaskan kehidupan lama kita, melepaskan baju yang kotor itu dan menggantikan sesuatu yang baru. Amin. Puji nama Tuhan. Pengajaran yang selanjutnya dikatakan bagaimana untuk dapat mengalami kehidupan yang baru, yaitu
rela menjadi ciptaan baru. Rela menjadi ciptaan baru. Kenapa harus rela? Karena kalau kita tidak rela, berarti kehidupan lama itu masih dibawa terus walaupun kita sudah percaya kepada Yesus. Kehidupan lama itu terus mengikuti. Ibadah boleh, berdoa bisa, melayani iya, tetapi gaya hidup yang lama masih mengikat. Makanya ayat ini dikatakan rela menjadi manusia ciptaan baru. Kolose 3 ayat 5 sampai 10, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oh haleluya. Saya bacakan satu ayat aja yang Bapak Ibu akan pelajari selanjutnya. Haleluya. Kolose 3 ayat 5 di sini dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu atau saya, kita tidak pernah datang ke tempat penyembahan berhala. Kita tidak pernah memiliki dewa, kita tidak memiliki Tuhan lain. Tetapi Kolose 3 ayat 5 ini mengingatkan kita, menyadarkan kita, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa saja? Di sini terus dibacakan, terus dituliskan. Yaitu ada percabulan, ada kenajisan, ada hawa nafsu, ada nafsu jahat, ada keserakahan. Yang semuanya itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi kita rela untuk meninggalkan kehidupan gaya lama kita menjadi manusia ciptaan baru Tuhan. Yaitu dengan cara meninggalkan itu semua. Sulit, pasti. Tidak gampang Bapak Ibu. Hamba Tuhan juga enggak gampang untuk melakukan itu. Tapi dia akan mampu untuk melakukan itu. Kalau mereka meresponi, kalau kita meresponi. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Di situ Tuhan mengumpamakan dirinya, yaitu sebagai pokok anggur. Tuhan katakan, Yohanes 15 ayat 5. Kita enggak usah baca semuanya. Nanti Bapak Ibu baca semuanya tentang akulah pokok anggur. Tapi ayat ini akan mendasari kita untuk rela menjadi ciptaan baru. Untuk mampu mengalahkan segala bentuk penipuan daripada iblis, seakan-akan kita tidak lagi menyembah Allah tetapi menyembah kepada berhala. Yohanes 15 ayat 5, akulah kata Tuhan pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, yaitu Yesus Kristus, dan Yesus Kristus tinggal di dalam dia, yaitu kita, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ketika kita sudah menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak akan bisa mampu untuk menghadapi dunia, menghadapi tantangan, mendapati kita berlaku seperti Kristus tanpa kita menempel kepada pokok anggur itu. Bagaimana caranya untuk menempel kepada pokok anggur? Yaitu kita selalu hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Bersekutu secara pribadi, secara korporat. Bersekutu dengan Tuhan lewat firman Tuhan, lewat pembacaan Alkitab, lewat perenungan, lewat doa kita, lewat pujian, lewat penyembahan kita. Kita harus menempel kepada pokok ini. Kalau kita tidak hidup di dalamnya, maka Tuhan berkata, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kekristenan kita, kekristenan yang masih kehidupan gaya hidup yang lama. Tapi kalau kita selalu melekatkan diri kepada Tuhan, maka kita bisa melakukan sesuatu
yang berkenan kepada Tuhan. Oh haleluya. 3 hal yang perlu buat kita semua untuk malam ini untuk direnungkan. Kunci untuk menjadi manusia ciptaan baru, menjadi manusia yang baru Bapak Ibu. Yang pertama itu perlu dilahirkan kembali. Perlu untuk menjadi manusia yang mulai nol dan hidup menjadi manusia yang baru. Menanggalkan kehidupan lama dan menjadi ciptaan baru. Rela menjadi ciptaan baru. Oh puji Tuhan. Yang terakhir saya perlu berpesan kepada kita semua. Untuk menjadi manusia baru adalah manusia yang mengalami pembaruan hidupnya. Pembaruan dalam hidupnya adalah pengalaman hidup di dalam proses pertobatan yang penuh dengan tantangan. Bukan saja percaya kepada Kristus, tetapi dia harus mengikatkan diri kepada Kristus. Amin. Dia harus menanggalkan atau meninggalkan kehidupan lamanya dan selalu melekat kepada Tuhan. Saya terlalu yakin di dalam perubahan gaya hidup kita yang dahulu sudah berlalu dan yang sekarang sudah datang, itu saatnya kita untuk memasyurkan namanya. Karena Bapak, Ibu, Saudara semua dan saya adalah manusia yang dibutuhkan Tuhan. Menjadi manusia yang hidup baru untuk memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini. Haleluya. Anda diberkati Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tutup Alkitab kita. Kita bersama-sama berdoa mengucap syukur. Mungkin hidup kita tidak seperti apa yang kita dengar. Tetapi satu hal, tanpa ambil komitmen untuk meninggalkan gaya hidup yang lama, untuk meninggalkan manusia yang lama, dan kita rela untuk menjadi ciptaan baru Allah yang siap diproses dan dibentuk Allah, maka kita tidak akan bisa yang disebut manusia ciptaan baru. Karena kita masih mengingat-ingat akan kehidupan lama kita. Untuk itu kita akan tinggalkan. Kita minta sama Tuhan, karena Tuhan memampukan kita mengalami perubahan segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini. Persekutuan yang manis, renungan yang singkat ini. Dan kami terlalu yakin ketika kami mendengar dan kami merenungkan, kami menikmati ini dan kami mau melakukannya. Maka sungguh Tuhan yang sebut kami adalah manusia ciptaan baru. Kami benar-benar menikmati kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati umat Allah yang ada di rumah, di mana saja mereka yang berada, di mana mereka ikut menikmati firman Tuhan malam ini. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati kesehatannya, memberkati ekonominya, memberkati usaha pekerjaannya. Dan kami terlalu yakin orang-orang yang hidup dan berkenan kepada Tuhan, mereka tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Karena mereka memiliki pengharapan. Dalam ciptaan baru ada Tuhan. Dalam lahir baru ada Tuhan. Menjadi manusia yang baru, di situ Tuhan selalu bersama. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.